ada. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'i wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat Masjid Al-Amanah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk beribadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Saudaraku seiman, doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah, insya Allah yang kita pinta, akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, sebagai khatib hendak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah terus kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah, tak lain tak bukan karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Kita akan digolongkan hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung, manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari terus, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Karena siapa yang bisa menjadikan hari ininya lebih baik dari hari kemarin, insya Allah dia tergolong orang yang beruntung. Kemudian ingat kata Rasulullah, aksaru ma yudkhilul jannah,
Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan di dalam firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat yang ke-54. Ada yang mengatakan ketika ayat ini turun dibacakan oleh Rasulullah, maka di antara sahabat ada yang gemetar, ada yang ketakutan, bahkan ada yang mengatakan di antara mereka ada yang pingsan. Saking takut khawatirnya terkena ayat ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jikalau di antara kalian ada yang murtad, maka niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang kaum itu yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka. Lemah lembut, kasih sayang terhadap saudaranya muslim mukmin, keras tegasnya terhadap orang-orang kafir. Mereka berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli, tidak takut dengan cercaan-celaan orang yang suka mencerca-mencela. Jika ada yang demikian dalam diri kita, dicintai oleh Allah, mencintai Allah, kemudian lemah lembut, kasih sayang terhadap saudaranya muslim mukmin, tegas terhadap orang-orang kafir, kemudian terus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kemuliaan, pada kebenaran, karena senjata yang paling baik, senjata yang paling ampuh dalam kehidupan ini adalah di mana kita terus mengajak diri kita, keluarga kita, teman, sahabat, saudara, tetangga kita, orang lain, yaitu untuk taat kepada Allah, untuk beriman kepada Allah, untuk bertauhid, untuk beribadah. Intinya mengajak pada kebenaran. Ini adalah senjata yang paling baik. Jika ada demikian dalam diri kita, maka kita insya Allah termasuk orang yang mendapat karunia rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa pelajaran yang terpenting dari surat Al-Maidah ayat yang 54? Yang pertama, Allah enggak butuh kita, tapi kita lah yang harus butuh Allah. Karena sekiranya seluruh penduduk muka bumi ini mereka kafir ingkar, bagi Allah sangat mudah sekali untuk mendatangkan kaum penggantinya. Nah, yang perlu kita cermati dalam ayat yang selanjutnya kaitannya dengan ayat ini apa? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Nah, di antara tanda-tanda orang yang mencintai Allah itu siapa? Yaitu orang yang mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Allah cinta pada kebaikan, maka dia berbuat baik. Allah cinta pada keadilan, berbuat adil. Allah cinta pada kebenaran, dia berpihak pada kebenaran. Allah cinta pada ketaatan, pada amal soleh, dia ada dalam ketaatan pada amal soleh. Dia cinta pada kebenaran, Allah cinta pada kebenaran, maka dia berpihak hidupnya di atas kebenaran. Segala apa yang dicintai oleh Allah, dia cintai. Dan mencintai siapa-siapa yang Allah cintai. Allah cinta pada orang yang taat, orang yang bersyukur, orang yang beriman, orang yang dermawan, orang yang berdakwah, berjihad, orang istiqomah, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang hanya mencukupkan dengan rezeki yang halal, orang yang bertobat, orang yang betul-betul yaitu bersungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dicintai oleh Allah itu cintailah. Kalau kita tidak mendapatkan, jadilah kita orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian membenci apa-apa yang Allah benci dan membenci siapa-siapa yang Allah benci. Allah benci yang namanya kekafiran, janganlah berbuat kafir. Allah benci pada kemaksiatan dan dosa, tinggalkan kemaksiatan dan dosa. Allah benci yang namanya dusta, jangan berdusta. Karena Rasul juga mengingatkan, iyyakum wal kadhiba fa'inal kadhiba mujanibun lil iman, fi ma ma'nahu rawa Ahmad. Jauhilah kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Allah benci pada kezaliman, jangan berbuat zalim. Zalim itu akan menyebabkan dirinya mendapat murka Allah, ya. Kemudian dicabut keberkahan hidupnya. Na'udzubillah min dzalik, dia akan susah dalam sakaratul mautnya. Allah benci yang namanya maksiat dan dosa. Allah benci namanya kebatilan. Segala hal yang dibenci, dilarang, diharamkan oleh Allah,
maka dia juga benci dengan membentuknya apa? Meninggalkan yang dibenci oleh Allah. Itu tandanya dia betul mencintai Allah. Kemudian membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah. Siapa yang dibenci oleh Allah? Oh ya, orang kafir, ya musyrik, ya munafik, ya zalim, ya fasik. Orang beriman itu punya harga diri. Jangan munduk-munduk menghormati. Wah, ini pimpinan kafir kok. Kalau pimpinan orang kafir, jangan kita hanya sebatas menghormati sebagai manusia, iya. Tapi jangan kemudian agama kita rendahkan. Kita merendahkan di atas agama orang lain. Kemudian kita seolah-olah kita tidak punya harga diri. Seperti panggilan sholat, jangan diganti-ganti dengan yang lain, itu panggilan Allah. Karena prinsip dalam akidah dan ibadah hanya satu, lakum dinukum waliyadi. Kita hanya bisa bertoleran, yaitu kaitannya dengan masalah muamalah. Tapi kalau sudah masalah akidah dan ibadah, hanya satu, lakum dinukum waliyadi. Karena ketika kita mengagumi pemimpin kafir, dikagumi apa lagi? Wah, kalau saya dekat dengan dia, saya akan dapat kebaikan keberkahannya. Oh, na'udzubillah min dzalik, keseret ke neraka ya. Satu firman Allah buat kita renungkan ada di dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-113. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang zalim, yang fasik, yang nabrak-nabrak hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang ada dalam lingkaran syaitan, yang menyusahkan, mensengsarakan umat dan rakyat. Jangan kamu dekati. Kalau kamu dekati, apalagi kamu mendukungnya, kamu cenderung, maka kamu akan tersentuh api neraka. Karena itu jamaah sekalian, setiap muslim mukmin hendaknya dia memiliki prinsip, ya. Karena prinsip inilah tadi, dengan kita mencintai Allah, berarti kita harus mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai, membenci apa-apa dan siapa yang Allah benci. Dalam muamalah, jual belikah, berbisniskah, dalam berhubungan sah-sah saja. Tapi kalau sudah masalah akidah dan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Hari ini kita juga sedih yang terjadi pada umat Islam satu dengan yang lainnya tidak terasa diporak-porandakan, dipecah belah satu dengan yang lainnya. Yang dibesar-besarkan masalah nasab. Nasab itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Di hadapan Allah keimanan dan ketakwaan. Ya. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya. Kita menghormati seseorang itu satu karena keimanan dan ketakwaannya dia kepada Allah. Yang kedua karena ilmunya benar, karena dia mengajarkan ilmu yang benar dan dia hidup di atas kebenaran itu. Sampai-sampai Allah memuliakan orang yang berilmu, yang ilmunya benar tentunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Kalau kita mau dimuliakan oleh Allah, diangkat derajat kita oleh Allah, ya kita pelajari Al-Qur'an, kita pahami Al-Qur'an, kita amalkan Al-Qur'an. Karena hanya menuntut ilmu enggak diamalkan juga enggak manfaat. Al-ilmu bila amalin kasajarin, al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang enggak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kemudian kita hormati, kita muliakan seseorang itu karena adab dan akhlaknya. Karena akhlak dan adabnya, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan, seorang muslim mukmin yang sempurna itu adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian yang kita hormati, kita muliakan seseorang itu adalah karena ibadahnya, itu pun jika ibadahnya benar. Baru ketika nasabnya baik dan baru umurnya. Maka yang terpenting adalah kita minta kekuatan kepada Allah agar kita betul-betul bisa menjadi hamba Allah yang betul-betul mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat buat diri kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah
Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Sebelum menutup khutbah saya, kembali saya ingatkan untuk diri saya dan buat kita bersama firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana menyelamatkannya? Seperti yang Rasul nyatakan, wajib ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Wajib kita, keluarga kita betul-betul beribadah kepada Allah, mengisahkan mentauhidkannya, tidak melakukan kesyirikan. Kemudian melepaskan yang haram dan riba. Kemudian juga adalah yaitu melakukan kebaikan-kebaikan ibadahnya sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW, bersahabat bergaulnya dengan orang-orang yang beriman, jauhkan, lepaskan semua ikatan yang menyebabkan bisa diri kita terseret ke neraka. Semoga bermanfaat bagi kita bersama, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang baik, sholih sholihah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Ya Allah, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Ya Allah ya arhamar rahimin, datangkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, jujur dan amanah, yang menegakkan hukum syariat-Mu ya Allah. Dan datangkanlah kepada kami ulama-ulama yang warasatul anbiya, ulama-ulama pewaris Nabi, yang membimbing kami dengan Al-Quran dan Sunnah, yang membimbing kami untuk menuju surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.